Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware dan BIOS. Hardware adalah perangkat keras komputer. Macam-macam hardware. Yang pertama, mainboard atau motherboard, yaitu tempat meletakkan atau memasangkan berbagai komponen, media transfer data, dan mengatur daya listrik. Dua, prosesor sebagai otak sentral, tempat mengatur semua instruksi dan pengolah semua aktivitas kinerja di dalam komputer. 3. Hard disk atau HDD. HDD yaitu sebagai media penyimpanan data permanen, salah satu alat booting, media penyimpanan operasi sistem, dan media penyimpanan semua data. RAM, Random Access Memory, yaitu unit penyimpanan tidak permanen dan hanya sementara. 5. Optical Drive, CD atau DVD, yaitu sebagai alat pembaca media penyimpan data berupa disk atau DVD. VGA Card, yang merupakan singkatan dari Video Graphics Array yang berfungsi untuk mengeluarkan output grafis gambar untuk ditampilkan pada monitor. 7. Sound card. Sound card itu bagian yang mendekode data digital menjadi sinyal suara. 8. Keyboard. Keyboard itu papan ketik. 9. Mouse, alat yang untuk mengakses melalui layar monitor. 10. Monitor. Monitor merupakan media tampilan gambar hasil output dari VGA card. 11. Power supply, itu mengubah tegangan AC menjadi DC. 12. Printer, yaitu alat mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. 13. Joystick dan games pedal, digunakan pada permainan games. 14. Barcode, itu untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka. 15. Scanner. Scanner yaitu untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. 16. Speaker. Speaker yaitu transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk seraput. 17. Mikrofon atau headphone, yaitu untuk merekam atau memasukkan suara atau untuk mendengarkan suara. 18. Modem. Modem berfungsi untuk melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa karir sinyal ke sinyal informasi atau pesan agar pesan dikirim ke penerima melalui media tertentu, seperti kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. 18. Heatsink fan, HSF atau cooling drive, yang berfungsi sebagai pendingin pada hardware. 20. Casing. Casing berfungsi sebagai tempat meletakkan komponen hardware. 21. USB, Universal Serial Bus atau flash disk, sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat sementara maupun permanen. 22. Chipset, mengatur aliran data antar komponen yang terpasang pada motherboard. 23. Accelerated Graphic Port atau AGP, yang menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU. 24. Soket memori, yang berfungsi sebagai tempat meletakkan memori. 25. Soket prosesor, sebagai tempat meletakkan prosesor. 26. KMOS, yang berfungsi untuk menampung setting BIOS dan tetap menyimpan setting-settingan selama baterai yang mendayainya masih bagus. 27. Soket catu daya, itu untuk menyuplai tenaga kepada semua komponen yang tersambung pada motherboard. 28. Konektor casing, yaitu untuk menyambungkan tombol-tombol indikator pada casing ke motherboard. 29. Untuk menghubungkan parallel port, yang berfungsi untuk menghubungkan printer. 30. USB port, untuk menghubungkan device untuk mensupport USB seperti flash disk. Yang kedua, BIOS. BIOS, kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani BIOS. BIOS adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hardware, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi yang baik. Fungsi BIOS itu mengenali semua hardware, inisialisasi atau penyalaan, mengakses MBR, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras. Cara setting BIOS. Untuk masuk kepada menu BIOS, ada berbagai macam cara tergantung dari BIOS yang digunakan.
Untuk Award dan Ami biasanya menggunakan tombol delete pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Yang pertama, akan ada pemberitahuan mengenai hardware yang ada pada laptop komputer. Pada tampilan kedua, yang ini, akan ada settingan waktu atau tanggal. Pada tampilan ketiga, Type Security digunakan untuk jika ingin memberikan password pada BIOS. Yang keempat, pada tampilan boot, digunakan untuk mengatur booting pada laptop atau komputer. Dan yang terakhir yaitu adanya pemberitahuan exit dan save BIOS. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada BIOS. Yang di AMI BIOS, contohnya yaitu beep 1 kali karena memorinya tidak terpasang dengan baik atau rusak. Di Award BIOS, beep 1 kali panjang, yaitu RAM atau memori tidak terpasang baik atau rusak. Apabila baterai CMOS rusak atau lemah, gejalanya yang pertama muncul pesan CMOS, baterai low. Solusinya, segera ganti baterainya. Gejala lain CPU yang sering hang, solusinya yaitu ada bad sector di hard disk, ada virus, ada masalah di hardware, seperti memori rusak. Apabila komputer memiliki gejala sering tampil blue screen, yaitu bisa jadi karena sistem Windows yang rusak. Dan gejalanya komputer yang sering lambat dari sebelumnya, bisa jadi penyebabnya space hard disk terlalu penuh. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.